Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nadia Maulida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elfi Afrizal. Perkenalkan, nama saya Nanda Subagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Sayang Gunawan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmailani. Di dalam video ini, kita akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Dampak Globalisasi dalam Kehidupan Masyarakat di Bidang Teknologi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui pertukaran informasi, budaya, barang, dan jasa. Di era sekarang, teknologi menjadi penggerak utama globalisasi. Teknologi memungkinkan arus informasi bergerak cepat lintas negara. Contohnya, dengan satu klik, kita bisa berbicara dengan orang di benua lain melalui Zoom atau WhatsApp. Kita bisa mengakses berita, belajar online, bahkan bekerja jarak jauh. Ini semua adalah hasil globalisasi berbasis teknologi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teknologi dan globalisasi adalah dua hal yang saling mendorong dan memperkuat. Dampak positif globalisasi teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 1, di bidang komunikasi, kita terbantu oleh aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Zoom. Dan media sosial komunikasi menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. Nomor 2, di bidang pendidikan, ada e-learning, Google Classroom, dan platform seperti Ruang Guru. Ini membuat belajar bisa dilakukan dari mana saja. Nomor 3, di bidang kesehatan, ada layanan seperti Halodoc atau telemedicine yang memungkinkan konsultasi dokter secara daring. Nomor 4, di bidang ekonomi, banyak pelaku UMKM bisa menjual barang lewat Tokopedia, Shopee, atau Instagram. Jadi teknologi sebagai hasil dari globalisasi sangat mempercepat kemajuan masyarakat dalam banyak masalah. Dampak sisi negatif dari globalisasi teknologi dalam masyarakat. Yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat punya akses internet, terutama di daerah pelosok. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Banyak orang terlalu lama bermain gadget sampai kurang berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, ada penyalahgunaan seperti munculnya hoax, cyberbullying, dan kecanduan media sosial. Yang keempat, ancaman keamanan data. Data pribadi bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh konkret, bagaimana globalisasi teknologi terjadi di Indonesia. Nomor pertama, Smart Kampung Banyuwangi, layanan publik digital sampai ke desa untuk mempercepat pelayanan administrasi dan kesehatan. Nomor 2, UMKM digital. Banyak penjual kecil sekarang bisa menjangkau pasar luas lewat e-commerce. Nomor 3, pembelajaran jarak jauh. Saat pandemi menunjukkan peran teknologi dalam menjaga proses pendidikan. Nomor 4, budaya digital. Platform seperti TikTok dan YouTube mempengaruhi gaya hidup, termasuk bahasa dan tren anak muda. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa globalisasi teknologi tidak hanya berdampak di kota besar, tapi juga ke masyarakat luas. Globalisasi teknologi membawa banyak kemajuan, tapi juga tantangan. Maka kita perlu yang pertama meningkatkan literasi digital agar masyarakat tahu cara aman dan produktif menggunakan teknologi. Yang kedua, pemerataan akses internet terutama ke daerah pelosok. Yang ketiga, pengawasan konten dan perlindungan data agar masyarakat tidak dirugikan. Jadi, teknologi itu netral. Dampaknya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi, mari kita gunakan teknologi secara bijak agar manfaat globalisasi bisa kita rasakan bersama. Itulah hasil presentasi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.